Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, ketemu lagi nih sama Kakak Maria. Gak bosan kan? Semuanya harus ceria. Nah adik-adik, kalian udah pada mandi kan? Udah cantik, udah wangi. Yuk kita siapkan, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangannya coba Kakak pengen. Ya bagus, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya, ikuti Kakak Maria ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat mendengar firman Tuhan bersama meskipun di dalam rumah saja. Berkati kami agar mau duduk dengan tenang. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Semuanya harus bersukacita ya adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang? Ya, betul, Tuhan adik-adik. Nah, kalau burung-burung di udara yang bisa terbang, siapa yang ciptain? Ya, hebat adik-adik. Kakak senang sama adik-adik, bangga adik-adik udah pada pintar. Nah adik-adik, oleh karena itu kita mau mulai ibadah dan kita memuji nama Tuhan dengan judul Matahari Bersinar Terang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari hukum ke-10. Adik-adik mengikutinya ya di rumah. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksud dari hukum ke-10 ini ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut
baik istri maupun pembantunya, dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang melakukan dosa seminggu kemarin? Ayo, angkat tangan. Kakak juga melakukan dosa loh adik-adik, tapi Tuhan Yesus mengasihi kita loh. Tuhan Yesus mau mengampuni semua dosa kita, asalkan kita mau berbuat baik. Nah, kakak pengen tahu contoh dosa siapa yang pernah melakukannya? Mencuri, siapa ayo yang pernah mencuri? Malu-malu ya dengan aku, tapi Tuhan Yesus tahu loh adik-adik. Nah, mari kita angkat pujian DOSA. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA dosa, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Kita berdoa untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca epistel hari Minggu ini, yaitu dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Semua sudah membuka Alkitabnya? Yuk kita baca yuk. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, tahu nggak? Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus menganggap kita ini berharga karena kita ini anak Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, kita harus menganggap diri kita ini istimewa karena Tuhan Yesus mau mati bagi kita dan menyelamatkan kita adik-adik. Mari kita angkat satu pujian yang berjudul Ku Istimewa. Dunia boleh katakan tak berarti. Dunia boleh katakan
mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama teman-teman kita seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ngasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu sayang loh sama adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya sudah disiapkan Alkitabnya. Nanti kita buka bersama-sama dan dibacakan dengan mama dan papa ya. Yuk kita menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan satu buah lagu, Yesus Sayang Padaku. Kita akan mendengarkan khotbah ya adik-adik. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Adik-adik udah duduk manis ya di rumah. Atau ada juga adik-adik yang didampingi oleh bapak mamanya dan kakak-kakaknya. Dan Inang Sintua yakin adik-adik sudah siap mendengarkan khotbah ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Kita bersama-sama membaca ya adik-adik ya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Adik-adik pernah nggak membayangkan kalau suatu saat dunia ini gelap sekali, gelap gulita, tak ada cahaya sedikit pun? Inang Sentua yakin pasti ada adik-adik yang nangis, ada yang teriak-teriak minta tolong sama mama papanya, ada yang ketakutan, bersembunyi, pasti begitu reaksinya. Nah, kalau dia berlangsung lama, berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, tak bisa belajar, gak bisa ngobrol, gak bisa nonton TV, gak bisa melihat apa-apa di sekeliling kita. Nah, semua orang, semua makhluk hidup membutuhkan cahaya. Nah, itulah fungsi mata kita untuk melihat. Bisa adik-adik bayangkan kita punya mata, tapi semua tetap gelap. Berarti tidak ada cahaya, tidak ada terang. Jadi mata kita pun tidak berfungsi untuk melihat. Ingat adik-adik, ciptaan Tuhan yang pertama adalah terang. Kita boleh baca di Kejadian 1 ayat 3. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Begitu Tuhan menciptakan, Allah menciptakan karyanya yang pertama adalah terang. Nah, Tuhan selanjutnya melengkapi dengan benda-benda langit, ada matahari, ada bulan, ada bintang, sehingga makhluk hidup dapat bertumbuh dan ada kehidupan ya adik-adik ya. Nah, demikian manusia juga bisa beraktivitas, adik-adik juga bisa beraktivitas. Itulah pentingnya terang bagi kita, karena terang membawa kegembiraan dan kebahagiaan bagi kita semua. Bisa dibayangkan di satu jalan yang gelap, tidak ada cahaya, bisa nggak kita mencapai tujuan kita atau mencapai rumah kita? Pasti tidak bisa, semua akan tersesat ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi terang itu? Kita harus meneladani bagaimana Tuhan Yesus ya, bagaimana Tuhan Yesus. Ya, kita lihat di Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi satu-satunya jalan adalah mengikut Yesus yang adalah terang itu sendiri. Nah, sekarang di situ ada cerita satu ya. Yuk, jangan ada yang geser-geser ya, tetap duduk manis ya adik-adik ya. Kita dengarkan cerita ini. Sudah hampir 1 bulan kejadian ini di salah satu sekolah minggu, jauh lah, bukan di Reformanda ya, bukan di sekolah minggunya adik-adik, di sekolah kecil ya. Dan sekolah minggu ini seperti biasa ada anak yang rajin, ada anak yang nakal, ada anak yang suka ribut. Nah, adik-adik sini pasti anak-anak yang baik semua ya. Nah, namanya Budi. Budi adalah seorang anak yang pendiam, gak banyak bicara, gak banyak bergerak, diam aja. Teman-temannya karena dia pendiam suka mengganggu. Kadang-kadang kalau kakak bersama ibunya sedang berada di luar sebentar atau sedang tidak memperhatikan, anak-anak itu mulailah mengganggu Budi. Nah, dia mengejek, katanya, wah Budi, baju kamu jelek, HP kamu juga jelek, atau kamu kok gak punya HP ya Budi ya? Lihat dong kami punya HP. Nah, itu sebenarnya perbuatan, adik-adik tahu ya, perbuatan bully ya. Bully itu bahasa Indonesianya perundungan ya. Nah, ada salah satu anak yang melihat, namanya Boni. Nah, Boni melihat kalau Budi ini kok diganggu terus, dihina terus. Tapi Boni takut kalau ditegur nanti orang yang mengganggu Budi, nanti Boni gak punya teman. Dia takut, tapi dia berpikir terus. Kira-kira Tuhan Yesus marah gak ya kalau dia mendiamkan sikap teman-teman yang nakal ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus
sudah dalam pikirannya. Akhirnya dia memberanikan diri ya adik-adik ya. Kemudian dia bilang, "Hei, jangan ganggu Budi. Kalian tidak boleh melakukan itu." Kemudian teman-temannya mendengar Boni berbicara seperti itu, mereka terdiam dan mereka mengurungkan niatnya mengganggu Budi lagi. Nah, adik-adik Ina Sinto mau tanya, kalau ada teman-teman kalian yang diperlakukan seperti itu, apa sikap kalian? Apakah kalian mendiamkan aja, biarin aja, si Budi yang diledek, saya mah enggak? Atau kalian akan memperingatkan teman-teman kalian yang mengganggu bahwa itu adalah bukan perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? Nah, Ina yakin kalian adalah seperti Budi, berpikir dan kemudian bertindak dan membawa damai bagi teman-teman ya. Nah, Boni sedang menunjukkan dirinya sebagai anak terang yang melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang menjadi teladan ya. Sekarang Ina mau bertanya kepada kalian, mana yang sudah kalian lakukan sebagai anak terang? Apakah sudah selalu membawa kebaikan dan selalu menjadi anak yang jujur, anak yang baik, anak jujur, baik, dan anak yang selalu membawa damai di tengah-tengah teman-temannya, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah gereja. Ya, adik-adik, inilah yang harapkan dari kalian. Apa yang Tuhan inginkan hari ini kita dengar adalah supaya kita menjadi anak-anak terang seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong anak-anak Tuhan. Biar mereka boleh menjadi anak-anak yang membawa damai, membawa sukacita dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus juga menolong mereka yang belajar saat ini di rumah karena kondisi pandemi COVID-19. Biarlah mereka tetap tekun, sehat, dan mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam segenap kegiatan mereka. Dengarlah Tuhan doa permohonan kami ini. Dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik loh pada kita. Kita diberikan berkat yang sangat melimpah. Oleh karena itu, kita membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan memberi persembahan. Kita bisa titipkan melalui mama dan papa, dan nanti akan dibawa ke gereja. Atau bisa melalui rekening yang ada di sini ya, lewat OVO, GoPay atau Dana dan rekening BCA ini. Nah adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan satu buah lagu berjudul Ku Beri Persembahan. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa
Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menolongi kita dengan wajah-Nya dan mengasihani kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, terima kasih ya hari ini kalian sudah sangat baik mendengarkan firman Tuhan. Kakak senang sekali. Nah adik-adik jangan sampai lupa hari ini kita ikuti pelajaran yang dibawakan oleh kakak sekolah minggunya ya. Dan kita sudah naik kelas kan minggu kemarin, jangan sampai lupa ya kakak sekolah minggunya. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.